Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, saudara kami bersama, orang tua kita bersama, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Beliau ini adalah orang hebat, orang yang Masya Allah, saya kenal beliau dari sejak lama. Kepala Desa Pal 9 Bapak Mar Hasan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan apa yang menjadi hajat-hajat beliau insyaallah dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Pak Man Hasan masih menjabat sebagai kepala Desa Pal 9, aman Pal 9 insyaallah. Makmur, barokah. Karena saya tahu betul beliau senang sholawatan. Beliau senang dengan acara-acara yang seperti ini. Makanya beliau menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dan Desa Pal 9 ini insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada ketua panitia, ketua masjid, para haji, para orang tua, para sepuh yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia, segenap bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmat. Baik nikmat yang sudah kita rasakan atau nikmat yang saat ini tengah kita rasakan atau nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka semua sumber tersebut adalah berasal dari Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Yang artinya, dan apapun daripada kenikmatan yang sampai kepada dirimu itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kecil, mau besar, mau banyak, mau sedikit, itu semua sumber nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitung daripada jumlah nikmat tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, dan jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung daripada jumlah nikmat tersebut. Maka dari dua ayat ini kita mengetahui bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Lantas apa yang kurang? Yang kurang pada diri manusia itu hanya satu. Apa kurangnya? Kita ini sebagai manusia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja yang ada di dalam kehidupan kita, kalau manusia ini sukanya mengeluh kurang bersyukur.
Ketika dikasih cuaca yang panas seperti sekarang ini panas, kalau siang cuacanya, apa yang kita minta? Hujan. Ya Allah, panasnya kok luar biasa, coba turunkan hujan. Dikasih hujan sama malaikat. Setiap hari hujan terus, mulai bingung kita. Ya Allah, kenapa kok hujan terus? Susah kami nak keluar ke pasar nih, susah aku nak belanja nih, susah aku nak berkebun, hujan terus. Minta akhirnya, ya Allah, coba sekali-sekali dikasih panas. Dikasih lagi panas akhirnya sama Allah. Ya, dikasih panas minta hujan. Sekali dikasih hujan minta panas. Akhirnya malaikatnya bingung, turun hujan panas. Penyakit akhirnya itu. Ya. Makanya apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Orang yang paling enak hidup di dunia ini adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Minimal dengan kalimat alhamdulillah. Karena orang itu kalau hobinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut dua kenikmatan. Yang pertama, nikmat yang sudah dia dapat akan dijaga sama Allah. Barokah. Terasanya itu banyak manfaat. Yang kedua, nikmat yang belum kita dapat akan dikasih sama Allah. Makanya kalau kita punya hajat, Pak, Bu, kita udah berdoa nih sama Allah, tapi doa kita belum juga diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita muhasabah, coba kita introspeksi diri kita, sudah belum kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menggunakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam hal-hal yang dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di malam hari ini kita dikasih sehat sama Allah, kita dikasih umur panjang sama Allah, kita dikasih kesempatan sama Allah, kita bersama-sama duduk di dalam masjid apa namanya? Masjid Baitun Nubuwah untuk kita memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dijadikan daripada bahagian umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak bisa membalas jasa-jasanya Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad dahulu perjuangkan untuk kita, kita tidak bisa membalas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apabila satu hal ini kita lakukan, maka kita akan bisa membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang. Yang mana kesenangannya Nabi Muhammad itu adalah senangnya Allah. Kalau kita sudah bisa membuat Nabi senang, maka Allah akan senang. Kalau kita sudah bisa membuat Allah senang, membuat Allah ridha, maka apapun yang kita minta pasti akan dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duduknya kita di malam hari ini adalah salah satu cara untuk kita menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita pada saat ini berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai seorang ulama itu berkata mengenai keistimewaan bulan Rabiul Awal, beliau katakan, mawaidul khair mabsutah liman bayarik fi syahri fihi nabil mukhtar taha wulid syahrul ata wal madad wa innal ladhi yastami.
Kata seorang ulama yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di dalam salah satu ucapannya beliau menyebutkan keistimewaan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kebaikan demi kebaikan. Bagi siapa kebaikan itu dihamparkan? Kebaikan tersebut Allah hamparkan kepada mereka orang-orang yang berusaha membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang di bulan Rabiul Awal. Makanya di bulan ini kita insya Allah mendapatkan kebaikan yang Allah turunkan. Kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah di bulan Rabiul Awal ini. Kenapa? Karena kita di malam hari ini bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya beruntung kita, ya. Kita di malam hari ini adalah orang-orang pilihan. Kita di malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membahagiakan daripada hati Nabi Muhammad. Kita di malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kita semua gak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita semua yang duduk di masjid di malam hari ini tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita punya mata tidak pernah memandang daripada wajahnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan khawatir, dengan kecintaan yang kita bawa di malam hari ini, dengan rasa mahabbah, dengan rasa kerinduan, kebahagiaan yang kita tumpahkan di malam hari ini di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan menjadikan diri kita tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari daripada majelis-majelis yang seperti ini. Disebutkan inna lillahi sayyaratan minal malaikati yatlubuna ila dzikr fa idza atau alaihim hafu bihim. Allah itu memiliki malaikat yang diberikan tugas khusus untuk mencari majelis-majelis yang seperti ini. Di mana ada majelis zikir, malaikat mampir. Di mana ada majelis maulid, malaikat mampir. Seperti di malam hari ini, malaikat lewat, kita sedang berkumpul, maka malaikat itu duduk bersama kita di dalam masjid yang mulia ini. Sampai kapan? Sampai kita selesai daripada acara ini. Jadi jangan dikira Pak Bu, tempat yang kosong itu gak ada orangnya. Tempat yang kosong itu diisi oleh malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena pandangan kita terbatas sebagai manusia, kita tidak melihat kehadiran malaikat-malaikat Allah yang memenuhi daripada tempat ini. Jadi kita pulang ke rumah kita, malaikat juga kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Hingga akhirnya nanti malaikat diinterogasi sama Allah. Ditanya sama Allah, wahai malaikat, apa yang kamu dapatkan ketika kamu sedang keliling di muka bumi? Ya Allah, saya mendapati sekelompok manusia yang mereka berkumpul, mereka mengadakan maulid, mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong duduk di dalam masjid untuk mendengarkan sirah atau cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Lantas Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan daripada perkumpulan tersebut? Kata malaikat, ya Allah, yang mereka harapkan adalah ridha darimu ya Allah. Yang mereka harapkan adalah syafaat dari Nabi-Mu, dan puncak harapan mereka adalah Engkau memasukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh daripada malaikat-malaikatnya, lalu Allah bersaksi di hadapan malaikatnya seraya berkata, humul julasa la yusqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk berada
tersebut, mereka adalah orang-orang yang tidak akan merasakan kerugian di dunia hingga di akhirat. Dosa-dosa mereka yang duduk di dalam tempat tersebut diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di malam hari ini kita adalah orang-orang yang beruntung. Di malam hari ini kita adalah orang-orang yang akan diberikan solusi atas permasalahan yang sedang kita terima pada saat ini. Karena yang namanya manusia itu pasti punya masalah. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Datang ke masjid, mukanya manyun, jidahnya mengkerut, masam mukanya, ya. Yang tadinya mau duduk di depan Bu, tak jadi pindah ke belakang. Kenapa Bu tidak jadi duduk di depan malah duduk di belakang? Aku belum bayar kerudung aku, yang jual kerudung hadir maulid, tak jadi duduk di belakang. Ya. Begitu juga bapak-bapaknya bingung, ya Allah, ya kerja cuma gini-gini, ya nggak ada hasilnya. Bagaimana aku bisa menghidupi daripada keluargaku? Bagaimana aku bisa memberikan rezeki kepada mereka? Tenang, jangan khawatir Pak. Bapak mendatangi tempat ini berarti Bapak menjemput solusi dari berbagai permasalahan yang sedang ada pada diri Bapak. Karena apa? Di dalam kitab Burda, Imam Muhammad Al-Busiri, beliau itu berkata, wa man takun bi Rasulillahi nasratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajib. Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai penolongnya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah untuk semua hajat yang sedang dia inginkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan daripada apa yang menjadi keinginannya. Ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya akan dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kunci supaya Allah mudahkan rezeki kita, hidup kita senang dunia dan akhirat, kuncinya adalah dekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di dalam salah satu hadisnya beliau pernah bersabda, Wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberikan rezeki dan aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-qasim, yaitu yang membagi-bagikan rezeki. Artinya apa? Tatkala kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah. Allah akan jadikan hidup kita senang. Allah akan jadikan hidup kita bahagia. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid ini kita pasang niat Pak Bu. Apa niatnya? Saya niat nyenengin Kanjeng Nabi. Saya niat bagaimana caranya supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Saya niat banyak membaca shalawat. Saya niat berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Intinya apa saja yang membuat Nabi senang kita kerjakan, dan apa saja yang membuat Nabi gak senang, membuat Nabi murka, kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, tatkala kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita lihat setiap masjid-masjid mengadakan maulid, surau-surau mengadakan maulid, bahkan rumah-rumah juga mengadakan maulid. Kadang di rumah ini pagi, nanti siang di sampingnya, malam nanti di sampingnya lagi, ya meriah maulid itu, ya diadakan oleh orang-orang. Dan ketahuilah oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengadakan maulid, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menjadikan rumahnya atau tempat diadakan maulid tersebut menjadi aman. Ya. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, kalau tidak salah di juz 3, saya lupa halaman berapa. Orang yang mengadakan maulid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan bagi orang tersebut, keamanan di tempat maulid itu diadakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan orang tersebut serta tempat tersebut dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan, serta doanya diijabah oleh Allah dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita jamu pada saat maulid itu mereka adalah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah tamu spesial. Takmir masjid hanya menyediakan masjid dan semua fasilitasnya. Tapi pada hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah tamu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan di tempat ini. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin ibu duduk di tempat ini. Kalau bukan karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin bapak duduk di tempat ini. Karena yang menggerakkan kita untuk duduk di tempat ini adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang kita menuju ke tempat ini dari rumah ibarat jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari rumah sudah ada rasa mahabbah, sudah ada rasa cinta yang tertanam di dalam hati kita untuk kita hadir di dalam acara maulid. Oh, nanti malam acara maulid, siapkan dulu bajunya. Oh, nanti malam acara maulid, setrika dulu bajunya. Oh, nanti malam acara maulid, oh harus pakai parfum ini kalau maulid. Oh, sebentar lagi acara maulidnya mulai, biar nggak telat saya berangkat awal, saya harus hadir di sana. Kenapa seperti itu? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan dan oleh Nabi Muhammad, ya, di dalam salah satu hadisnya beliau pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka tempatnya dia di surga nanti bersamaku. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa Kemudian ketika kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada habisnya kita menyebutkan tentang kebaikan, sejarah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan wa syama'iluhu allati hiya ahsanus syama'il. Ya. Biografi Nabi Muhammad adalah sebaik-baik biografi untuk diceritakan. Kita lihat, tidak ada sifat-sifat yang jelek yang menempel dalam diri Nabi Muhammad SAW. Semuanya indah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW ketika
ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah, "Ya ummul mukminin, ma khuluqun nabi?" Wahai ummul mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Sayyidah Aisyah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad diibaratkan seperti Al-Qur'an yang berjalan. Bahkan saking indahnya, saking mulianya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di puncak keluhuran yang sangat istimewa. Akhlaknya Nabi Muhammad sangat istimewa. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "Man ra'ahu badihatan habba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba." Orang yang baru ketemu sama Nabi akan segan karena wibawanya Nabi Muhammad. Tapi ketika orang itu sudah duduk kumpul dengan Nabi Muhammad, ahabba, timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan orang kalau sudah ketemu sekali sama Nabi Muhammad, kepingin ketemu dua kali. Ketemu dua kali, kepengen ketemu tiga kali. Ketemu tiga kali, kepengen ketemu empat kali. Dan akhirnya ingin mendekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuliakan siapa saja yang berada di hadapannya. Bahkan di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa nampak daripada wajah beliau adalah beliau itu adalah sosok pribadi yang senantiasa tersenyum kepada siapa saja. Tidak pernah terlihat kerutan wajah di hadapan Nabi Muhammad. Tidak pernah para sahabat itu melihat Nabi cemberut. Tidak pernah para sahabat itu melihat Nabi Muhammad itu mukanya masam. Nabi ketika keluar dari rumahnya, Nabi ketemu dengan siapa saja, Nabi tersenyum. Nabi ketika di rumah dengan istrinya, Nabi tersenyum. Sehingga siapapun yang melihat Nabi Muhammad akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan merasa dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan itu adalah salah satu akhlak Nabi Muhammad yang di zaman ini sudah mulai luntur. Kita kan terkadang enggak. Kita terkadang ini Pak, kalau senyum ini pilih-pilih. Orangnya baik, kita kasih senyum pemprov dia langsung gitu. Ya. Tapi giliran orangnya tidak baik, kita masak. Ya. Baru kita keluar dari rumah kita. Ya. Ketemu orang yang suka nyakitin hati kita. Ya. Langsung kita pasang raut wajah yang tidak nyaman. Terkadang juga ketemu di jalan, kita kasih senyuman ke orang itu. Orangnya malah tidak senyum, malah buang muka terkadang. Udah buang muka, jidatnya mengkerut, ya, bibirnya manyun, mukanya masam. Tidak lama kata malaikat Israel, "Nah, kau target aku hari ini," katanya. Hati-hati. Karena apa Bu? Malaikat Israel itu, ya, mencari orang-orang yang dia itu tidak pernah senyum. Ya. Daripada nyusahin orang, kata malaikat Israel, udah aku cabut nyawa dia, lebih baik dia mati gitu. Makanya hati-hati, yang susah senyum, ya, yang tidak pernah senyum, mulai sekarang senyum. Senyum itu bayar atau gratis Bu? Ada tidak kira-kira malaikat datang tiap akhir bulan, ini tagihan bon senyum setiap bulan? Tidak ada. Ya, gratis senyum itu. Kira-kira kalau kita senyum, tambah cantik, tambah jelek? Tambah cantik. Ya, Pak. Kira-kira kalau senyum sakit gigi enggak Pak? Enggak. Ya. Orang itu kalau hobinya senyum, kira-kira senang atau susah dia Pak? Senang, ya. Disuruh senyum aja nggak mau, gimana dia mau senang? Ya.
Senyum dulu, baru kebahagiaan akan datang kepada kita. Senyum gratis, orang yang senyum tambah ganteng, yang senyum tambah cantik. Bahkan kata Nabi Muhammad, ibtisamuka liwajhi akhika shadaqah. Kamu tersenyum kepada saudara. Kita senyum nih sama orang, di jalan ketemu orang kita senyum, di rumah ketemu istri kita senyum, ketemu suami kita senyum, ketemu anak senyum, ketemu kawan senyum, di mana tempat kita senyum, itu pahalanya sama seperti pahala sedekah. Mau sedekah tak punya duit, misalnya gampang, pakai senyum, ya, pahalanya sama seperti pahala sedekah. Akhirnya ketika hari Jumat, bapak-bapaknya sholat di masjid. Biasakan kalau sholat itu kan ada tok lewat. Begitu tok lewat, tok dikasih senyum sama bapak. Orang yang sampai bingung, kenapa Pak cuma dikasih senyum? Tidak, tetapi kemarin ceramah senyum itu sedekah, jadilah dikasih senyum katanya. Ya. Jadi subhanallah, senyuman itu indah, senyuman itu memberikan kebahagiaan, senyuman itu memberikan kedamaian, bahkan senyuman bernilai ibadah. Ya. Makanya saya tanya, siap untuk tersenyum? Siap untuk selalu tersenyum? Tapi jangan senyum-senyum, itu bahaya. Kata Abi baru senyum betul, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Balik ke rumah, duduk di teras, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang lewat, senyum-senyum sorak. Toleh kanan, toleh kiri, orang takut, gila orang ini katanya. Ya, jadi seperti itu. Akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad yang pada saat ini sudah mulai pudar adalah sebuah senyuman. Kalau kita lihat orang senyum itu kira-kira enak enggak, Bu? Kita punya suami, ya. Suami kita senyum terus sama kita. Enak enggak, Bu, lihatnya, Bu? Enak enggak? Ya. Baru dikasih senyum sama suami. Ya Allah, suami aku senyum terus. Ya. Suami aku nih enggak pernah marah. Senang jadinya, ya. Lain halnya kalau suami balik rumah suka marah-marah, suka ngamuk, bingung. Ya, ada nggak suaminya kayak gitu, Bu? Ada? Ada nggak di sini? Duduknya sebelah mana, Bu? Pak, oh Pak. Bapak punya istri yang suka senyum terus. Suka enggak, Pak? Suka enggak, Pak? Hah? Senang enggak, Pak? Cuma hati-hati, Pak. Istri kita ini kalau senyum terus, baik terus sama kita, biasanya dimana? Ya. Kenapa Habib tahu? Saya juga punya istri di rumah sama, Pak. Namanya istri itu semua sama, Pak. Ya. Senyum terus. Abang capek ke Bang, mau dibuatkan minum ke Bang, mau dipijit ke Bang, mau masak apa Bang. Ujung-ujungnya besok ketika kita mau kerja, hati-hati di jalan Bang ya, yang semangat kerjanya Bang ya. Di mall lagi banyak diskon Bang. Ujungnya ya enggak. Jadi kalau kita punya istri yang suka senyum, ya Allah, nikmatnya luar biasa Pak. Ya, kalah-kalah di surga. Kenapa? Karena kita ini, para suami ini seharian sudah capek kerja di luar. Balik rumah, istri masak, sudah macam-macam itu keluarganya. Risau kita akhirnya. Ujung-ujungnya apa? Udahlah, kalau adik ini terus, abang nak keluarga, nak ngopi di luar. Ya, bagaimana akan menjadi baik di jannah, di rumahku adalah surgaku kalau istri tidak bisa memberikan servis yang terbaik kepada suami.
Ya di sini ya senyum Bu. Ya. Suami ibu ini butuh perhatian dari ibu. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu begitu juga. Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling luar biasa kepada kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah mengorbankan semua yang dimiliki untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah selalu ada untuk Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad membutuhkan. Sayyidah Khadijah selalu menemani daripada kesendirian Nabi Muhammad. Makanya Bu, jadilah istri yang terbaik bagi suami itu. Istri yang terbaik itu siapa? Istri yang terbaik bagi suami itu adalah istri yang salehah. Bagaimana istri yang salehah itu? Istri yang salehah itu adalah istri yang taat kepada suami. Istri yang salehah itu adalah istri yang bisa membahagiakan daripada suami. Makanya beruntung kalau bapak ini punya istri yang baik, punya istri yang suka senyum, makan walaupun istri tidak makan, tapi ditemenin bapak pulang kerja. Mungkin istri sudah makan duluan, tapi tetap menyiapkan makan untuk bapak. Kemudian menyediakan semua keperluannya bapak di rumah, bikinkan kopi, bikinkan teh. Waktu makan ditemenin, nasinya diambilin, lauknya diambilin, bahkan disuapkan. Maka saksikanlah wahai bapak, itu bukan istri tapi itu bidadari yang harus dijaga. Ya. Susah kita menemukan istri yang seperti itu Pak, apalagi di zaman ini. Betul Bu? Ya. Jadi seperti itu ya. Suami tersenyum kepada istri, istri tersenyum kepada suami. Dari rumah tangga ya, berjalan keluar rumah tangga ke lingkungan sekitar. Karena apa? Kita hidup ini gak sendirian. Kita hidup ini punya tetangga. Senyum kepada tetangga kanan kiri kita. Berbuat baiklah kepada tetangga kanan kiri kita. Bahkan disebutkan dalam satu kisah itu, ketika Sayyidah Aisyah beliau masak, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk memperbanyak daripada kuahnya. Apa tujuannya? Supaya bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kirinya. Terkadang kita ini masak ikan asin, baunya kemana-mana, sampai tetangga kita terkadang keluar rumah, siapa masak ikan asin ini, bikin lapar ya. Nyapa ikan asin itu, ya. Setidaknya, ya. Kita lebihkan sedikitlah ikan asin yang kita masak. Kita kasih tetangga kanan kiri sama depan, aman sudah, ya. Dan itu adalah salah satu konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebahagian daripada akhlaknya Nabi Muhammad tersebut. Kemudian yang kedua, di antara akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah sosok pribadi yang senantiasa sayang dengan istrinya. Pak, sayang nggak sama istrinya Pak? Cinta nggak sama istrinya Pak? Cinta nggak Pak? Istri tua, istri muda, hati-hati keceplosan. Ya, cinta, sayang. Saya mau nanya boleh nggak Pak? Pak, mau nanya boleh nggak? Jawab yang jujur ya. Bapak punya istri cantik, baik, taat, luar biasa. Ketika istri Bapak meninggal, Bapak sedih nggak Pak? Sedih nggak Pak? Kira-kira setelah istri Bapak meninggal, Bapak akan setia atau kawin lagi? Yang ditanya bapaknya jawab ibu. Saya mau jawab deh sebetulnya.
Cuma jawab lewat hati Jabir. Loh kenapa? Pertanyaan Habib seram, takut tak dibukakan pintu. Ya. Bu, sayang sama suaminya, cinta sama suaminya, apalagi suaminya baik, royal, tidak masin, perhatian, tidak suka marah. Tiba-tiba bu, suami ibu meninggal. Ya. Padahal ibu ini cinta mati sama suami ibu, sayang, betul-betul sayang sama suami ibu. Kira-kira mau nggak itu dikubur sama suaminya bu? Loh, kata saya, kata sehidup semati. Ya, paling setelah suaminya dikubur, selesai baca tahlil, talqin apa semuanya, ibu deketin lisan suami ibu. Bang, aku ikhlas abang pergi. Abang yang tenang di sana bang ya, gantinya abang nanti bang. Udah niat tuh bang. Ya. Jadi baik sama istri bang. Ya. Karena apa? Istri itu adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga. Tapi ini Ben, saya punya istri ini suka ngamuk. Ada tak? Ada tak? Istrinya suka merajuk. Kalau nggak dituruti, nggak ditegur saya Ben. Kerudungnya warna apa Pak? Solusinya gimana Ben? Nggak apa-apa. Ya. Wajar istri itu marah-marah. Wajar istri itu terkadang suka merajuk, suka ngamuk. Kenapa? Karena istri kita ini sudah capek ngurusin rumah tangga. Bangun pagi. Betul bu? Nampaknya ada pengajian rutin lah di sini saya. Capek ngurusin suami, yang ngurusin anak, ngurusin rumah, bangun pagi, tidur paling akhir. Sampai ada cerita, ada seorang suami ini punya istri. Istrinya ini Pak suka marah-marah, suka ngamuk, suka merajuk. Akhirnya suaminya tidak kuat. Istrinya dibawa ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya punya istri, tolong diruqyah Pak Kiai. Belum kenapa? Istri saya suka ngamuk, istri saya suka merajuk, saya suka ada ditegur sama istri saya. Tolong ruqyah istri saya Pak Haji. Apa kata Pak Kiai? Untuk mengatasi istri yang suka marah, suka merajuk, tidak perlu Bapak ruqyah, cukup diruqyah saja. Betul? Setuju? Mau tak tentu nih Pak. Bapak keluarkan satu lembar warna merah. Yang suaminya marah, bukan itu tadi tuh Pak. Tadi itu sebetulnya apa kalau baliknya awal kan nyaman kita pergi, keluarkan lagi. Biarlah Bang tidak apa-apa, besok Bang masih bisa. Keluarkan satu lagi. Abang mau disiapkan apa nih Bang? Itu juru sakti Pak. Ya, kalau tidak percaya boleh Bapak praktekkan hari ini. Jadi seperti itu. Harus baik dengan istri. Begitu juga jangan asin kita sama istri Pak. Ya. Nabi Muhammad itu selalu memberikan apa yang beliau miliki kepada istri beliau. Kita kan terkadang enggak, kita sama istri kita takut-takut terkadang. Ya, padahal apa Pak? Yang mendoakan kita siapa? Istri kita. Ya. Bangun setiap malam sholat tahajud atau setelah sholat 5 waktu, doanya istri apa untuk kita? Ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku, lancarkanlah pekerjaannya, banyakkanlah rezekinya. Itu istri kita Pak.
diijabah sama Allah. Makanya tatkala kita sudah jadi orang sukses, jangan lupa sama istri. Betul Bu? Karena di balik kesuksesan suami ada doa istri. Betul Bu? Itu baru satu istri Pak. Apalagi kalau empat kata beliau nih. Hati-hati bininya datang. Jadi subhanallah ya, harus baik kita sama istri kita, sayang dengan istri kita. Saya ini alhamdulillah Pak ya, saya ini kalau jalan sama istri saya itu selalu saya gandeng ke mana aja, sampai ke mall itu istri saya gandeng terus. Sekali tidak lama ada orang nanya, Masya Allah habisnya romantis, kemana-mana istrinya digandeng, sampai ke mall pun istrinya digandeng. Saya bilang apa? Saya bukan romantis, saya ini gandeng istri saya supaya istri saya tak masuk ke toko tas, tak masuk ke toko emas, ya, aman jadinya, ya. Makanya digandeng, itu ilmu namanya Pak, ya. Jadi kalau jalan ke pasar biar aman, istrinya tak kesana kesini gandeng tangannya Pak. Ya, jadi itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang baik terhadap istri. Kemudian poin yang kedua di sini, tatkala kita masuk di bulan Rabiul Awal, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kita berapa kali salawat sama Nabi Muhammad setiap hari? Ya, minimal jangan sampai kurang dari 300. Banyaknya dari 300 dan kita megang HP seharian tahan dengan tasbih 3 putaran nggak bisa. Ya, ambil salawat yang paling pendek. Apa salawat paling pendek? Salawat Jibril. Sallallahu ala. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca sekali duduk 300. Tidak bisa sekali duduk kita cicil setiap baca salat 60 kali. Tidak bisa juga setiap pada sholat sambil kita jalan, sambil kita aktivitas kita baca sholawat. Karena apa? Setiap sholawat yang kita baca ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini kenal dengan kita dari mana? Dengan banyaknya sholawat yang kita baca. Semakin banyak sholawat yang kita baca, maka Nabi akan kenal sama kita. Kalau Nabi sudah kenal sama kita, apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Dan syafaat di sini terbagi dua. Ada yang namanya syafaat dunyawiyah, syafaat dunia. Ya. Kapan syafaat dunia akan kita dapat? Syafaat dunia akan kita dapat tatkala kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka semua urusan dunia kita akan digampangkan sama Allah. Orang yang suka sumpah, banyak masalah, ya, punya hajat, solusinya apa? Baca salawat. Bukan bikin status di Facebook, ya, bikin status di WA, kadang sindir-sindiran status, ya, itu yang terjadi sekarang, ya. Ambil tasbih, baca sholawat. Ya Allah, saya niat baca sholawat supaya hati tenang. Baca sholawat, dikasih ketenangan hati. Alhamdulillah. Ini terkadang ada lagi punya masalah, posting di status, ya. Akhirnya apa? Hati tenang tidak, yang ada tambah emosi, ya. Karena apa? Ada orang yang ngomongin, tuh lihat tuh si anu lagi masalahnya banyak. Akhirnya sekampung ngomongin dia semua, panas akhirnya. Makanya solusi terbaik tatkala kita memiliki problem, kita memiliki permasalahan adalah bersolawat. Yang kedua, ada yang namanya syafaat ukhrawiyah, syafaat akhirat. Dimulai dari sejak kapan? Dimulai saat kita berada di alam barzakh, kita berada di alam kubur.
kuburannya akan menjadi terang. Kuburan itu cuma dua kemungkinannya, Pak. Kalau bukan menjadi taman surga, maka dia akan menjadi lubang neraka. Lah orang yang banyak membaca sholawat ini, dia menerangi kuburannya dengan cahaya sholawat. Kuburan yang tadinya kecil, yang tadinya sempit, ketika semasa hidupnya orang ini istiqomah membaca sholawat, tatkala dia nanti berada di alam kubur tersebut, kuburan itu akan menjadi luasnya seluas mata memandang. Bahkan tatkala dia berada di alam kubur, dia sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ahli surga. Selesai dari kuburan, ketika nanti dibangkitkan, ya, dia dibangkitkan nanti, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, para orang-orang soleh, dan para ahli surga. Dan nanti ketika mereka berada di padang mahsyar, mereka melalui padang mahsyar tersebut untuk menuju telaga Nabi Muhammad. Orang yang ahli sholawat ini mereka mendapatkan prioritas terlebih dahulu, minum air daripada telaga Kautsar. Jadi orang yang minum satu teguk dari air telaga Kautsar itu tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Berapa luasnya telaga Kautsar ini? Luasnya telaga Kautsar Rasulullah itu seluas mata memandang. Ya, diriwayatkan dalam satu riwayat itu luasnya minas sad'a ilal aila. Jadi luasnya itu dari jazirah negeri Arab sampai Eropa. Luasnya telaganya Rasulullah itu. Semua orang berkumpul nanti ingin meminum daripada air telaga Nabi Muhammad SAW tersebut. Makanya kita tatkala berada di dunia ini saat ini, ayo bersama-sama kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita senangkan hatinya Nabi Muhammad, kita gembirakan hatinya Nabi Muhammad. Niat mulai malam ini kita pulang ke rumah masing-masing, niat untuk istiqomah membaca sholawat. Siap? Siap niat istiqomah baca sholawat. Ikat hati kita untuk berjanji kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya niat pokoknya sehari semalam saya akan bersolawat kepadamu sebanyak 300 kali. Ya, 300 kali itu sebentar Pak, sedikit Bu, gak banyak 300 kali. Ya, insya Allah kalau sholawat itu sudah senantiasa kita baca, aman daerah tempat kita. Allah akan jadikan diri kita ini senantiasa dimudahkan semua urusan kita oleh Allah. Yang sulit-sulit akan mikir semuanya, yang ruwet-ruwet akan hilang semuanya. Semua penyakit kita akan dihilangkan oleh Allah. Karena orang tatkala dia membaca sholawat, salah satu efek sholawat itu apa? Akan melihat ke dalam tubuh kita mana yang ada penyakit. Di situ akan dinetralisir dengan energi sholawat yang kita baca. Maka sebelum kita tutup daripada majelis yang mulia ini, ayo bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ra'atil adiyar tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu bima'ani ahmadi. Ra'atil adiyar tasdu fi layalil maulidi wa Abdul Muthalib kakeknya
kehidupan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah segala problem dan permasalahan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, barokah, mudah dan mendapatkan kebahagiaan. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua ya Allah. Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia bersama Nabi Muhammad, di akhirat bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah semua doa kami ini ya Allah. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah al-anbiya wal mursalin. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah apa yang kami lakukan di malam hari ini. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang istiqamah berada di dalam barisan Nabi Muhammad. Jadikanlah kami semua termasuk ahli sholawat. Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang mengikuti daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik ya Allah. Dengan naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah dari tempat kami tinggal ini ya Allah, dari berbagai macam hal-hal yang buruk ya Allah. Lindungilah kami semua daripada hal-hal yang tidak baik ya Allah, yang nampak ataupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, jadikanlah kami orang yang mulia di dunia hingga di akhirat ya Allah. Angkatlah kami ke derajat yang tinggi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.